Shalom kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Abraham. Sering kita menemukan pada kebanyakan orang Kristen, jika ditanya apa yang paling utama dalam hidup mereka, maka keseringan yang dijawab adalah yang paling utama dalam hidup kita adalah yang pertama Tuhan, kemudian yang kedua keluarga, ketiga pekerjaan, empat pelayanan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya siapa sih yang membagi hal-hal ini menjadi hal yang paling utama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya? Nah, ini sebenarnya cara berpikir orang Yunani yang mengklasifikasikan Tuhan sebagai hal yang utama, kemudian yang kedua keluarga, ketiga adalah pekerjaan, empat pelayanan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan pemikiran orang-orang Yahudi atau pemikiran Yunani? Sebenarnya kalau dalam pemikiran orang Ibrani, hal yang paling utama dalam hidup manusia itu bisa saja berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di mana posisi Tuhan? Posisi Tuhan itu Tuhan sebagai segala-galanya. Jadi Allah ada di dalam segala kehidupan manusia. Nah, sebenarnya ini yang menjadi konsep yang dibangun oleh Alkitab, bahwa Allah hadir dalam segala kehidupan manusia. Allah bukan yang pertama atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Allah adalah segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya. Sehingga ketika orang Kristen itu ada di pekerjaan, maka Tuhan ada di sana, menghadirkan Tuhan di sana. Ketika orang Kristen itu ada di tengah-tengah keluarga, maka Tuhan hadir di sana. Ketika orang Kristen itu ada dalam pelayanan, maka Tuhan dihadirkan juga dalam pelayanannya. Dan sebagainya dalam segala situasi dan keadaan. Lalu kemudian, jika Tuhan sudah ada di dalam segala hal, maka di manakah posisi yang kedua atau posisi yang pertama dan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Sebenarnya kita membutuhkan hikmat dalam hal ini. Apakah keluarga akan menjadi yang paling utama selama-lamanya? Atau pekerjaan bisa jadi yang utama atau hal-hal yang lain? Nah, mari kita coba lihat bahwa tidak selamanya keluarga harus menjadi yang paling utama. Kita coba ambil satu contoh. Jika seseorang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba atau mengikuti kejuaraan tertentu, dia adalah anggota keluarga. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang utama bagi orang ini adalah untuk waktu yang pendek itu adalah mempersiapkan diri untuk tampil dengan terbaik pada saat lomba tersebut. Berarti hal yang utama pada orang tersebut untuk waktu itu bukanlah keluarga, tetapi bagaimana mempersiapkan diri mengikuti lomba tersebut agar mendapatkan hasil yang baik. Lalu di mana posisi keluarga? Posisi keluarga menjadi support system. Ada seorang anak mau menghadapi ujian, yang harus dia utamakan adalah apa? Belajarnya agar dia mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi apakah yang utama itu selalu adalah keluarga? Tentu tidak. Yang utama itu adalah hal-hal yang memang kita pikirkan dengan baik dan posisikan, tempatkan sesuai tempatnya. Sehingga Allah hadir di dalam segala sesuatunya itu. Nah, ini yang sering sekali salah diartikan oleh kebanyakan orang. Sehingga kekristenan itu harusnya Allah melingkupi segala kehidupannya. Allah intervensi segala kehidupannya dimanapun dia berada. Kadang-kadang orang berpikir, ini di pelayanan, jadi kita harus sungguh-sungguh. Kita harus jaga kekudusan, harus jaga sikap. Tetapi ketika dia ada di dunia kerja, dia bilang, ini dunia kerja, kita nggak perlu jujur-jujur amat di sini. Kita nggak perlu menjaga orang lain. Kita tidak perlu untuk memperhatikan cara kerja kita yang jujur dan benar. Tidak perlu. Itu salah. Sebab ketika Allah menjadi segala sesuatu dalam hidup kita, maka dimanapun kita berada, kita membawa kehidupan
karakter Kristus, kita membawa kehendak-kehendak Tuhan, kita membawa terang Tuhan yang kita tunjukkan melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui segala hal yang kita bisa saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain melihat, dan lewat mereka melihat itu, mereka menjadi percaya, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kiranya ini bisa memberikan perspektif yang baru kepada kita. Tuhan memberkati.